Oke, selamat pagi teman-teman. Kemarin kita udah belajar bagaimana cara membuat akun di Google Earth Engine dan bagaimana user interface dari Google Earth Engine. Nah, hari ini kita akan mulai belajar bagaimana sih cara coding satu persatu dari baris per baris dan apa kegunaannya. Seperti itu teman-teman. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data, membuat logika matematika menggunakan indeks vegetasi dan lainnya, dan juga sampai ekspor data. Oke teman-teman, simak baik-baik untuk materi praktikum hari ini dan kalian harus melakukannya dengan secara cermat dan semangat. Oke, kita belajar dulu menggunakan ini ya, basic index. Oke, di sini kalian bisa melihat ya. var ini apa kegunaan var itu? Var itu adalah untuk memanggil variabel. Nah, seperti itu ya. Jadi, ada var dataset. Artinya ini adalah untuk mendeskripsikan variabel dataset. Variabel datasetnya itu apa? Misalnya kita ingin memanggil data Landsat. Nah, kita menggunakan coding ee.image_collection, memanggil codingnya. Terus filter bound, artinya di sini adalah untuk membatasi penelitian atau studi kita itu menggunakan geometri. Geometrinya tuh apa? Geometrinya bisa pakai ini ya. Kalian bisa mengotakkan sendiri geometrinya seperti ini. Memberi perintah print dataset. Sehingga di sini di konsol maka akan diberikan datasetnya. Nah, datasetnya itu adalah citra tanggal ini ya, tanggal 15 April seperti itu. Di sini datasetnya sudah ada di konsol seperti itu teman-teman. Kemudian ini var single adalah untuk membuat variabel kita mengambil satu citra di dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Kemudian kita membuat juga ini ya, bagaimana cara menampilkan citranya dengan menggunakan RGB True. Kita memilih saluran 4, 3, 2 di dalam variabel single ini. Maka kodenya yang juga kita buat adalah single.select ini ya, saluran yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana cara menampilkannya di map sini? Nah, itu menggunakan kita membuat dulu variabel parameternya. Saya membuat di sini kata-katanya RGB param. Kemudian, nah ini ya, fungsi map at layer itu adalah untuk menampilkan citranya di map visual di sini seperti itu. Nah, sehingga untuk menghitung citra menggunakan NDVI itu sendiri, rumusnya itu adalah yang seperti kita tahu adalah rasio dari saluran near min red dengan near plus red. Nah, saluran near itu adalah B5 dan saluran red itu adalah B4 teman-teman. Di sini ya kita lihat. Nah, ini kita panggil lagi ininya. Kita menggunakan variabel image A yaitu Landsat 8 tanggal 15 April ya. Kemudian kita buat variabel NDVA normalis difference-nya dan kita membuat palet. Nah, palet di sini tuh teman-teman sama kegunaannya seperti yang tadi ya, RGB param atau membuat parameter. Palet di sini tuh kita membuat parameter menggunakan kode hex string. Bisa juga menggunakan kode RGB. Nah, di sini kita lihat. Sehingga tadi map at layer parameternya menggunakan palet dan kita menamai file tersebut NDVI 2026. Ketika di run, di sini kita bisa melihat untuk melihat layer NDVI-nya seperti ini. Nah, sehingga terlihat ya di sini ya. Ini itu waduk bili-bili karena dia air sehingga di apa namanya masking ya. Nah, di sini kita lihat hutan yang vegetasi yang lebat berwarna hijau.
Sedangkan untuk sungai juga di masking dan di sini juga untuk pemukiman ya. Nih, di sini kita bisa membandingkan antara NDVI yang sudah jadi dan citra aslinya. Di sini terlihat bangunan ya. Bangunan itu NDVI-nya nilainya rendah. Nah, itulah kegunaan inspektor teman-teman. Di sini kita lihat. Untuk NDVI nilainya 0,05 ya untuk bangunan. Kita bandingkan dengan vegetasi di sini. NDVI-nya 0,7, lebih tinggi dari bangunan. Nah, seperti itu adalah kegunaan inspektor seperti teman-teman. Kemudian selanjutnya kalian akan latihan menggunakan indeks Bear Soil Index. Langkah-langkahnya sama ya. Map at layer. Nah, ini tadi adalah coding untuk mengekspor data kita. Kita bisa mengekspor data kita ke Google Drive atau ke ini ke aset seperti itu. Nah, ini kalau menyimpan pada aset, kode yang kita gunakan adalah export image to asset. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Aset ID-nya apa? Nah, ini ya aset ID. Di sini saya sudah membuat dua aset ya. Saya simpan di sini seperti itu. Nah, di sini task ada nih. Ketika saya merunning NDVI 2026 running dan ketika mana. Oke, ini aset ID. Ketika saya ini harus dinamain dulu misalnya NDVI. Kita run. Nanti ini yang sudah terproses ini akan lari ke sini. Seperti itu. Sama juga dengan halnya ketika kita menyimpan ke folder Google Drive, nanti akan lari ke ini ya, apa namanya folder yang sudah kita tulis tadi. Ini mungkin agak error. Foldernya pun penamannya harus sesuai dengan Google Drive yang kalian siapkan ya. Ini contoh. Kalian siapkan di sini. Oh, ini tadi ada kesalahan. Harusnya kapital. Jadi harus sesuai dengan eh, apa namanya hurufnya juga. Kalau kapital gunakanlah huruf kapital. Tes. Oke, seperti itu teman-teman.